Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pembahasan menyangkut percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan peraturan terkait sudah final, termasuk soal insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil dan juga motor listrik. Luhut memberi sinyal besaran insentif mobil listrik tidak langsung bulat 80 juta rupiah. Namun, insentif yang diberikan bakal berupa pengurangan pajak pembelian, di mana dari besaran pajak awal sekitar 11% akan dikurangi menjadi lebih rendah. Sementara itu, menurut Luhut, pemerintah bakal memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah per unit untuk pembelian motor listrik baru. Rencananya, aturan ini bakal disahkan pada awal Februari alias pekan depan. Luhut memastikan subsidi ini diberikan untuk mendorong pembelian motor listrik, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Presiden Joko Widodo ngebut pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan tol dan non-tol. Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 saja, Indonesia berhasil menambah 511,1 km jalan tol baru. Dan mulai tahun ini sampai dengan 2024 nanti, setidaknya Jokowi akan panen 30 ruas tol baru. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedi Rahadian mengungkapkan, sepanjang tahun 2022 lalu, ada 142,1 km jalan tol yang sudah terbangun. Hedi menjelaskan, tahun 2023 ditargetkan ada 509 km jalan yang dapat beroperasi dan pada 2024 mendatang mencapai 385,5 km yang mayoritas dibiayai investasi. Dalam proses pembangunan ruas jalan tol kerap menemui kendala, mulai dari masalah pembebasan lahan hingga permasalahan pembiayaan. Seperti tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang tengah terkendala masalah dukungan pembiayaan dan harus ditender ulang oleh Kementerian PUPR. Meski dipastikan konstruksinya mundur, namun saat ini pembebasan lahan masih terus dilakukan oleh Kementerian PUPR. Harga beras masih tak terkendali hingga 27 Januari 2023. Di tingkat pedagang eceran, harga rata-rata nasional untuk beras premium mencapai Rp14.200, sedangkan beras medium dipatok kisaran Rp12.700 per kilogram. Dan beras kualitas bawah sudah menembus Rp11.400 per kilogram. Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Alimuso menjelaskan, tren kenaikan harga beras saat ini terjadi karena efek musiman sesuai dengan pola panen, di mana mulai bulan Agustus sampai dengan Februari, produksi di bawah kebutuhan bulanan. Selain itu, Sutarto menambahkan, faktor lain yang berdampak pada kenaikan harga beras adalah kebijakan strategi dan juga implementasi pemerintah dalam pelaksanaan operasi pasar. Ekonomi Amerika Serikat kuartal 4 2022 tumbuh 2,9%. Capaian ini di atas perkiraan pasar sebesar 2,6%. Pertumbuhan positif di kuartal 4 2022 itu terjadi di tengah ancaman resesi global. Meski di atas perkiraan, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat jika dibandingkan dengan kuartal 3 yang naik 3,2%. Departemen Perdagangan melaporkan, produk domestik bruto Amerika Serikat menunjukkan setengah dari dorongan pertumbuhan berasal dari kenaikan di sektor bisnis. Sementara, belanja konsumen mempertahankan laju pertumbuhan yang solid. Sebagian besar peningkatan konsumsi terjadi di awal kuartal 4. Sementara, penjualan retail melemah tajam di November dan juga Desember. Ekonom memperkirakan laju ekonomi negeri Paman Sam tidak akan jatuh ke jurang resesi, tetapi berisiko akan terkontraksi pada awal 2023. Sepanjang tahun 2022, tercatat 1,1 juta orang Indonesia melancong ke Singapura dan menyumbang 12,5 triliun rupiah ke negara tersebut. Semakin meredanya pandemi COVID-19 membuat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Singapura semakin tinggi. Singapore Tourism Board mencatatkan pelancong asal Indonesia lebih banyak dari turis India dan juga Malaysia. Melonjaknya jumlah turis yang masuk membuat penerimaan di sektor pariwisata Singapura
diprediksi juga ikut naik dan mencapai 14 miliar dolar Singapura atau sekitar 159,7 triliun rupiah. 3 negara penyumbang devisa terbesar untuk Singapura dari sektor pariwisata adalah Indonesia, India, dan juga Australia. Chief Executive Singapore Tourism Board, Kate Tan, mengatakan, kinerja sektor pariwisata Singapura di tahun 2022 membuktikan bahwa Singapura masih menjadi tujuan bisnis dan liburan bagi para pelancong pasca pandemi.